Pengagum rahasia. Ipana baru saja menyelesaikan rapat pimpinan yang cukup menguras emosinya. Melihat laporan yang masih tidak lengkap dan tidak beraturan. Bisa-bisanya mereka berlaku seperti itu mentang-mentang aku anak kemarin sore. Sehingga mereka mengira aku tidak paham tentang perusahaan. Isi kepala kalian bisa aku tebak, dengus Ipana kesal. Ia duduk di atas kursi kebesarannya sambil memijat kepala yang terasa begitu pusing. Felicia, tolong panggilkan Mbak Fitri, ucap Ipana. Baik, Nona, ucap Felicia patuh dengan jantung yang masih berdetak kencang. Tak berapa lama, Felicia, Fitri, dan Pandu datang ke ruangan. Mereka berdiri di hadapan Ipana menunggu perintah selanjutnya dari gadis cantik itu. Mbak, beri mereka semua surat peringatan. Saya tidak ingin hal ini terjadi lagi, ucap Ipana tegas. Baik, Nona, ucap Fitri. Awasi mereka, Pak. Aku yakin ada yang tengah bermain denganku. Usut tanpa disadari, ucap Ipana bengis. Baik, Nona, ucap Pandu. Bisa-bisanya mereka seperti itu. Apa ini pernah terjadi sebelumnya? Tanya Ipana. Tidak, Nona. Saya rasa mereka baru berbuat setelah Anda menjabat, ucap Pandu. Kurang ajar. Lihat saja sampai di mana mereka akan berbuat seperti itu, ucap Ipana dengan wajah garangnya. Setelah berbincang sedikit, Pandu dan Fitri keluar dari ruangan itu. Tinggallah Felicia berdua dengan Ipana. Gadis itu gemetaran melihat kemarahan Ipana. Padahal kemarin baru saja ia melihat nona mudanya merengek seperti anak kecil. Sekarang sudah terlihat seperti singa yang hendak menerkam mangsa. Aduh, bagaimana caranya agar aku bisa meminta izin untuk pulang? Ibu dan ayah sebentar lagi sampai di bandara, batin Felicia. Ada apa? Tanya Ipana yang menyadari jika Felicia tengah gelisah. Maaf Nona, keluarga saya sebentar lagi akan sampai di sini. Apa saya boleh izin sebentar? Tanya Felicia. Ipana menoleh dan melihat jam di tangannya. Kamu tenang saja, mereka akan langsung dibawa ke rumahmu dan ayah kamu juga akan dibawa ke rumah sakit, ucap Ipana. Rumah saya, Nona? Itu tidak akan muat. Rumah dinas, potong Ipana. Maksud Nona? Tanya Felicia tidak mengerti. Sepertinya kamu harus lebih peka dalam mencerna sesuatu, ucap Ipana mengernyit. Nona, ucap Felicia dengan mata yang berkaca-kaca. Belajarlah menyetir setelah ini, ucap Ipana lagi. Baik, Nona, ucap Felicia tersenyum sambil menahan haru. Tok, tok, tok. Permisi, Nona, ini ada kiriman bunga, ucap Fitri masuk ke dalam ruangan Ipana. Bunga? Tanya Ipana mengernyit. Fitri menyerahkan buket bunga yang cukup besar itu kepada Felicia agar bisa diperiksa terlebih dahulu. Saya permisi terlebih dahulu, Nona, ucap Fitri keluar. Iya, ucap Ipana. Dari siapa, Pel? Tanya gadis cantik itu. Tidak ada nama pengirimnya, Nona. Hanya ada tulisan, semoga harimu menyenangkan cantik dari aku pengagummu. Dengan emotikon senyum dan kiss, Nona, ucap Felicia. Dari siapa? Tidak mungkin itu dari Tono. Jelas dia tahu jika aku tidak menyukai bunga, batin Ipana mengernyit. Letakkan saja di sana, Pel. Apa jadwal kita setelah ini? Tanya Ipana. Hari ini setelah makan siang, Nona ada jadwal pertemuan dengan Tuan Nathan Apinsena. Sore nanti jam 4, Anda ada pertemuan dengan pengusaha asal Jerman mengenai produksi motor terselubung Anda, ucap Felicia mengernyit ketika membaca jadwal. Tidak usah kamu sebutkan terselubungnya, itu hanya karena belum resmi saja, ucap Ipana mendelik. Maaf Nona, jangan marah, saya hanya membaca apa yang di sini, ucap Felicia menggaruk tengkuknya. Dasar kalian sama saja, dengus Ipana kesal. Tak lama pintu kembali terbuka, Fitri datang sambil membawa satu paper bag dan buket bunga lagi. Ipana mengernyit melihat bunga yang datang, namun matanya lebih tertarik ketika melihat bingkisan berlogo Culun Es Resto. Bunganya letakkan di sana saja, Mbak. Paper bag-nya bawa ke sini, ucap Ipana tersenyum tipis. Fitri segera menyerahkannya kepada Ipana. Dari situ berbinar melihat beberapa puding yang begitu menggemaskan dan beberapa cemilan lainnya. Kenapa kamu begitu manis, baby? Aku merindukanmu, batin Ipana senang. Ia segera mengeluarkan semua makanan yang ada di sana, memotret dan menguploadnya ke sosial media, dan akan membuat beritanya semakin naik. Dari yang tersayang, calon menantu dirgantara selanjutnya,
Love you baby, tulis Ipana di captionnya. Ia juga menandai Fajri dan Sapira agar mereka bisa melihat dengan cepat berita bahagianya. Karena Ipana belum mengatakan apapun kepada suami istri itu. Kamu mau, Pel? Ambil ini, ucap Ipana menyerahkan satu puding ikan kepada Felicia. Wah, terima kasih Nona, ucap Felicia berbinar. Ipana mengirimkan pesan kepada Tono dan memberi kabar jika cemilannya sudah diterima. To Mr. Tono, cemilannya mendarat dengan selamat. Kamu memang paling tahu kalau aku mulai lapar. Ah iya, ini gratis. Apa kamu tidak rugi jika selalu memberikan aku makanan seperti ini terus, baby? Sampai bertemu siang nanti ya, Sen. Ipana tersenyum dan kembali menyelesaikan pekerjaannya sambil memakan cemilan itu hingga tandas. Bahkan ia tidak peduli dengan ponselnya yang sudah tergeletak mengenaskan di dalam laci meja kerjanya. Siang menjelang, Tono sudah menyiapkan makan malam spesial di dalam ruangannya, khusus untuk Ipana, sang pasar tercinta. Ia melihat ponselnya dan mendapatkan pesan dari Ipana. Senyumnya semakin mengembang ketika Ipana mengatakan jika ia sudah berada di luar. Tono berlari untuk menyambut sang kekasih. Beruntung ia sempat mengganti baju agar terlihat lebih keren dan menawan. Ipana sudah keluar dari mobil menggunakan masker. Ia tersenyum tipis melihat Tono yang terlihat tampan. Namun ia lebih suka melihat Tono ketika menggunakan kemeja chefnya. Hai sayang, panggil Tono tersenyum manis. Hai baby, ucap Ipana gugup dan menunduk. Yuk kita masuk, ajak Tono menggenggam tangan Ipana lembut. Gadis cantik itu hanya terdiam mengikuti langkah kaki laki-laki itu. Bahkan ia melupakan keberadaan Felicia yang sudah mematung di tempatnya tadi. Ia begitu terkejut melihat Ipana yang menggandeng tangan laki-laki dengan begitu mesra. Matanya masih membola hingga Pak Sakti menyadarkan lamunan gadis itu. Apa Nona tidak mengetahui hubungan mereka? Tanya Pak Sakti. Felicia hanya menggeleng dengan wajah polosnya. Astaga, harusnya Nona bisa lebih tahu karena Nona adalah asisten pribadi, ucap Pak Sakti menggeleng. Tapi Nona tidak bercerita kepada saya, Pak, ucap Felicia. Kamu harus lebih peka karena Nona gak akan mau bercerita kecuali orang itu sudah mengetahuinya, ucap Pak Sakti masuk ke dalam resto. Felicia yang bingung memilih untuk mengikuti kemana Pak Sakti melangkah. Ia juga ikut memesan makanan sambil menanti Ipana keluar. Sementara di dalam ruangan, Ipana duduk di samping Tono sambil menatap hidangan yang begitu menggoda selera. Tono menatap Ipana lekat dengan wajah yang berbinar. Sayang, panggil Tono lembut. Iya, ucap Ipana menoleh. Dek, mata mereka beradu dan terkunci dengan jarak yang begitu dekat, membuat jantung keduanya berdetak lebih kencang. Hingga beberapa saat mereka memalingkan wajah agar tidak terjadi sesuatu yang bisa membuat Tono tewas oleh Fajri. Aku belajar menu baru dari Bunda sayang, kamu mau coba? Ucap Tono gugup. Apa Bunda sudah pernah membuatnya? Tanya Ipana. Belum, tapi aku selalu minta saran dari Bunda sayang, ucap Tono tersenyum. Ada beberapa menu di sana, ada seafood pastinya, ayam bakar spesial, tak lupa juga dilengkapi dengan makanan penutup yang begitu menarik. Ini sayang, ucap Tono menyerahkan piring yang sudah berisi makanan itu. Terima kasih baby. Kali ini aku bayar ya, masa setiap makan aku selalu gratis? Ucap Ipana cemberut. Jangan, aku gak mau menerimanya. Cukup kamu cintai aku setiap hari sayang, itu udah sangat lebih dari cukup. Ucap Tono tersenyum. Jangan seperti itu, cinta ya cinta, bisnis tetap bisnis baby. Ucap Ipana mengernyit. Ya sudah, terserah Tuan Putri saja. Tapi aku tidak menerima bayaran jika aku mengirim makanan kepadamu. Ucap Tono dengan nada tegas dan tidak mau dibantah. Baiklah, ucap Ipana tersenyum manis. Jangan tersenyum sayang, aku gemas. Pekik Tono. Hehe, gemas. Wajah dingin ini membuat kamu gemas. Astaga, sepertinya mata kamu harus diperiksa. Ucap Ipana dengan wajah yang merona. Apa aku boleh memelukmu? Ucap Tono penuh harap. Peluk. Mungkin itu tidak bisa setiap saat dan tanpa ada alasan. Kecuali pegangan tangan saja boleh. Ucap Ipana. Baiklah, ucap Tono pasrah. Ipana melihat ada semburat rasa kecewa di wajah Tono, namun ia lakukan untuk melindungi dan menjaga diri. Mereka menghabiskan makanan itu sambil sesekali Ipana menyuapi Tono. Pria tampan itu memang sangat pandai mencuri hati Ipana, sang gadis dingin, hanya karena perlakuan manisnya aja.